Ya, langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Irak mengumumkan penyelidikan atas serangan drone bunuh diri terhadap sistem radar di dua pangkalan militer yang terjadi pada Selasa 24 Juni. Serangan ini memperparah kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan kawasan di tengah perang Israel dan Iran. Juru bicara militer Perdana Menteri Irak Sabah Al-Numan menyebut serangan tersebut sebagai pengecut dan pengkhianatan. Dalam pernyataan resminya, ia mengatakan bahwa beberapa drone kecil jenis bunuh diri menargetkan sejumlah lokasi dan pangkalan militer Irak. Dua fasilitas militer utama yang terdampak parah adalah pangkalan Taji yang terletak di utara Baghdad serta pangkalan Imam Ali di provinsi Dikar, Irak Selatan. Al-Numan mengungkapkan bahwa pasukan Irak juga berhasil mengagalkan serangan lain terhadap 4 lokasi militer tambahan. Drone-drone tersebut berhasil dijatuhkan sebelum mencapai target yang dimaksud. Sebagai respon terhadap insiden tersebut, Perdana Menteri Muhammad Syia Al-Sudani memerintahkan pembentukan komite tingkat tinggi untuk menyelidiki dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemerintah Qatar menyatakan kecaman tegas atas serangan rudal Iran yang menghantam pangkalan udara Al-Udeid, markas militer utama Amerika Serikat di negara Teluk. Meskipun demikian, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menegaskan bahwa Doha tetap mengedepankan sikap rasional dan kehati-hatian tersebut dalam menanggapi pelanggaran kedaulatan tersebut. Serangan Iran ke pangkalan Al-Udeid yang menjadi pusat operasi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah terjadi di tengah meningkatnya tensi konflik antara Iran dan Israel yang telah berlangsung selama 12 hari. Sumber diplomatik mengkonfirmasi bahwa Iran telah mengirimkan peringatan terlebih dahulu kepada pihak Qatar dan Amerika Serikat sebelum meluncurkan rudal ke Al-Udeid. Iran juga menyampaikan bahwa serangan tersebut tidak ditujukan kepada Qatar sebagai negara, melainkan merupakan bagian dari aksi balasan terhadap serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran. Namun bagi Qatar, serangan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan. Meskipun menjadi salah satu pihak terdampak dalam konflik terbaru ini, Qatar tetap memainkan peran kunci dalam upaya mediasi untuk mengakhiri perang antara Israel dan Iran. Negara kecil kaya gas tersebut dikenal memiliki jaringan diplomasi yang kuat di kawasan. Ya, kita ke informasi hot news lainnya. Lembaga ini atau AMRO ramal ekonomi Indonesia 5% pada 2025. ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% pada tahun 2025 yang berdasarkan laporan terbarunya dalam AMRO Annual Consultation Report Indonesia 2025. Proyeksi ini jauh lebih optimis ketimbang lembaga lainnya seperti World Bank yang merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 4,7% dari sebelumnya 5,1%. Lalu IMF juga memperkirakan level yang serupa yakni 4,7% untuk 2025. Proyeksi AMRO ini didasari oleh kondisi keuangan rumah tangga Indonesia yang mampu pulih secara bertahap setelah daya beli melemah di segmen berpenghasilan rendah hingga menengah. AMRO menjelaskan permintaan domestik diperkirakan menguat, dipengaruhi penerapan kebijakan pendorong pertumbuhan, termasuk program prioritas pemerintahan baru guna mendukung perekonomian di tengah lingkungan eksternal yang menantang pada tahun 2025. Kedatangan wisatawan internasional yang terus pulih ke tingkat sebelum pandemi dianggap tim ekonom makro juga ekonom AMRO juga akan menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini. AMRO mencatat jumlah kedatangan wisatawan internasional mencapai 13,9 juta pada tahun 2024, pulih sekitar 87% dari tingkat sebelum pandemi. Ya, kita ke informasi yang terakhir. Harga emas terjun bebas dan jatuh ke level terendah dalam 2 minggu usai gencatan senjata antara Israel dengan Iran mengikis permintaan aset safe haven. Emas bahkan tetap jatuh meski kekuatan musuh abadinya sedang melemah juga. Emas anjlok lebih dari 1% hingga menyentuh level terendah dalam 2 minggu pada perdagangan Selasa setelah pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang gencatan senjata antara Israel dan juga Iran mengurangi daya tarik aset safe haven emas batangan. Di sisi lain, pasar saham global melonjak dan harga minyak anjlok pada perdagangan Selasa setelah pengumuman gencatan senjata
Dengan harapan hal tersebut dapat menandakan penyelesaian perang. Pelaku perdagangan emas juga kecewa dengan pernyataan Gubernur The Fed, Jerome Powell. Dan dalam kesaksian di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat, Powell menyampaikan bahwa pemangkasan suku bunga belum akan dilakukan dalam waktu dekat dan ia juga menyatakan masih menunggu kepastian mengenai dampak ekonomi dari kebijakan tarif yang sedang dirancang oleh Presiden Trump. Padahal daya tarik emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil cenderung bersinar dalam lingkungan suku bunga yang lebih rendah. Investor pun saat ini tengah mengantisipasi pemotongan suku bunga The Fed sebesar 57 basis poin pada akhir tahun ini.